Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sebelum itu kita memasuki sesi konseling yang kedua ya. Kemarin kan kita melakukan sesi konseling yang pertama ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Nah sebelum kita memasuki tahap konseling yang selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya cukup baik ya Kak, tapi mungkin agak sedikit bindeng ya Kak. Iya. Soalnya beberapa hari kebelakang memang lagi demam gitu, jadi mohon maaf gitu jika suara saya kurang jelas terdengarnya gitu. Oke, baik, tidak apa-apa. Berarti kamu hari ini kurang sehat gitu ya? Iya. Oke. Tapi Semoga aman-aman cepat aja. sembuh ya. Amin. Nah, lalu kalau boleh tahu nih, perjalanan Anda menuju ke tempat konseling ini bagaimana? Apakah lancar atau macet di jalannya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Iya. Naik apa Anda datang ke sini? Bawa kendaraan pribadi sih, motor. Oke. Iya. Nih, oke. Sebelum itu ya, kita kan agar lebih diperjelas lagi, dan saya juga di sini izin untuk menjelaskan kembali terkait tahap-tahapan yang akan kita lalui selama sesi konseling ini berjalan. Di sini ada yang namanya asas-asas, yang dimana asas-asas itu bertujuan untuk peraturan. Contohnya seperti misalkan ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan itu adalah cerita yang mungkin Anda sampaikan kepada saya itu adalah privasi. Lalu ada yang namanya asas keterbukaan, dimana asas tersebut itu kita saling keterbukaan tanpa adanya yang menutup-nutupi seperti itu mungkin ya. Lalu ada yang namanya asas kesukarelaan, di mana sukarela itu Anda dengan cara sukarela datang ataupun ingin menyampaikan permasalahan yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada saya hari ini. Lalu saya juga izin untuk mencatat agar beberapa kedepannya saya ada catatan untuk permasalahan yang mungkin sedang Anda alami, seperti itu mungkin ya. Lalu di sesi kedua ini, sebelum kita masuk ke tahap inti, saya ingin Anda duduk dengan rileks, posisikan dulu diri Anda dengan rileks. Boleh? Boleh. Apakah sudah? Sudah. Oke, kalau boleh tahu nih, apakah bagaimana gitu ya perasaan Anda jika Anda bertemu dengan orang itu lagi? Mungkin saya sedikit menjelaskan gimana keadaan saya ketika saya sudah melakukan sesi kemarin ya. Ya mungkin dengan seiring berjalannya waktu, dan kemarin juga saya sempat bercerita kepada kakak gitu ya, bagaimana keadaan saya ketika saya di kerjaan itu. Memang ada beberapa hal yang membuat saya sakit hati ataupun marah gitu ya. Namun setelah
eh, kemarin saya berbicara kepada kakak gitu ya mengenai permasalahan apa sih yang saya alami selama di pekerjaan. Nah, mungkin saya merasa sedikit lebih lega gitu ya. Eh, bukan lebih lega sih, lebih kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu ya. Dengan saya menyadarkan diri saya bahwa saya ini memang bisa melewatinya gitu. Dan ketika kakak bertanya kepada saya bagaimana perasaan ketika saya bertemu dengan orang yang membuat saya menjadi seperti ini, kurang lebihnya ya masih ada rasa takut gitu ya, deg-degan iya. Takut bukan berarti saya ingin sembunyi atau gimana, lebih tepatnya saya takut tidak bisa mengontrol diri saya gitu, tidak bisa mengontrol rasa emosi saya, rasa marah saya kepada orang itu ya, seperti itu. Dan memang di awal-awal saya lebih takut lagi, lebih deg-degan lagi ketika bertemu dengan dia. Tapi setelah melakukan sesi konseling kemarin ya alhamdulillah rasanya itu sedikit sedikit perlahan mulai membaik. Berarti cukup bagus ya perkembangan kamu selama kamu setelah menyelesaikan sesi yang pertama seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Di sini ada sebuah objek. Coba kamu perhatikan objek ini. Iya. Kamu fokuskan kepada satu titik objek ini dengan mata yang mungkin tidak boleh melakukan kicuk gitu. Nah, oke. Dan di sini saya akan hitung mundur dari angka 5 hingga angka 1, dan kamu akan merasa mata kamu itu berat dan kamu akan merasa tertidur gitu. Oke, baik. Waktu dimulai. 5, tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. 4, mata kamu mulai terasa berat, terasa ringan, dan kamu malas untuk membuka mata. 3, mata kamu mulai lelah, mulai berat untuk terbuka, mulai sangat-sangat berat untuk lalu 1, mata Anda tertutup. Oke, bagus. Pertahankan posisi Anda seperti itu. Oke, sekarang Anda bayangkan Anda berada di tempat yang sangat-sangat nyaman, sangat indah, dan mungkin tempat itu adalah tempat perlindungan di mana Anda bisa nyaman ya. Baik, bagus. Tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan. Oke, selanjutnya bayangkan orang yang mungkin kamu tidak suka itu berada di hadapan kamu. Apakah sudah? Jika orang itu berhadapan dengan kamu, coba kamu katakan saja, tidak apa-apa, ceritakan saja dengan alam bawah sadar kamu terbuka, namun keadaan kamu itu sangat rileks dan mata tertutup. Coba bayangkan jika orang tersebut itu, orang yang kamu benci itu berada di hadapan kamu, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, intinya jangan jadi orang yang seenaknya gitu ya. Oke. Setiap orang juga punya
perasaan setiap orang juga punya batasan untuk sabar. Ketika kamu melakukan hal itu kepada orang lain, tidak semua orang bisa menerima apa yang kamu lakukan terhadap orang lain. Ada lagi? Enggak, cukup. Bagaimana perasaan kamu ketika berhadapan dengan orang yang kamu tidak sukai? Lebih ke rasa khawatir sih, khawatir dia. Cuma ya iklan. Udah bisa mulai. Sabar kirim. Berdarah. Udah. Ya mungkin lebih khawatir sih ya kak, lebih Oke. khawatir dia melakukan hal-hal itu kepada yang lain. Khawatir seperti apa yang kamu bayangkan? Khawatir yang saya tekan itu ketika dia melakukan hal itu kepada saya dan dia juga melakukan hal itu kepada yang lain gitu. Nah, dan kekhawatiran saya ketika saya tidak bisa melakukan apa yang dia mau, dia menjelek-jelekan saya di belakang saya. Mungkin itu saja sih kak. Oke, baik. Silakan sekarang Anda tarik nafas terlebih dahulu, lalu hembuskan secara perlahan dan tutuplah mata Anda secara kencang dan tertutup rapat. Lalu ringankan seluruh tubuh badan Anda. Buang semua beban masalah yang Anda pikul sendirian. Jauhkanlah orang-orang yang tidak menyukai Anda. Lemaskan mata Anda, telinga Anda, saraf Anda, dan seluruh tubuh Anda. Anda mulai merasakan rileks, otot yang santai, pikiran yang jernih, dan semuanya Anda benar-benar merasakan tidak ada masalah yang saat ini Anda alami. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana Oke. Di sini saya akan memberikan sedikit kata-kata untuk Anda. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Memaafkan bukan berarti kita kalah, tapi memaafkan adalah kita memilih agar hidup kita bahagia dan terbebas dari perasaan yang membuat kita sakit hati. Karena dengan memaafkan, kita berarti ingin hidup kita bebas dari orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, orang yang dan hidup kita benar-benar bebas dan selalu bahagia. Lalu ketika orang yang
benci itu hilang di depan mata Anda, bagaimana perasaan Anda? Lega. Begitu. Iya. Ada lagi? Ya ada sih, soalnya kan yang tadinya khawatir ketika dia pergi, perasaan khawatir juga ikut pergi dengan dirinya yang memang pergi dari hadapan saya. Oke, baik. Sekarang Anda bayangkan ada kursi di depan Anda yang kosong, dan sekarang mungkin ada bagian dari diri Anda yang Anda benci dan Anda merasa tidak tenang dengan bagian itu. Sekarang dalam hitungan ketiga, saya ingin Anda undang bagian diri Anda yang itu. 1, 2, 3. Apakah sudah ada? Sudah. Sekarang silahkan Anda ungkapkan perasaan Anda terhadap bagian diri Anda yang Anda benci. Seperti misalnya saya marah. Kenapa Anda merasa benci kepada orang yang mungkin orang itu bisa saja menjadi teman baik Anda? Coba Anda sebutkan perasaan-perasaan yang sekarang Anda rasakan. Rasa khawatir masih ada, Iya. rasa marah juga masih ada. Iya. Udah. Oke. Saya ingin Anda setara dengan 5 foto. membayangkan Hmm. Anda berada di tempat nyaman kembali, seperti Anda tidak memiliki kesalahan yang ada. Dan juga saya ingin Anda menyebutkan atau mengulangi perkataan saya. Mhm. Apakah dapat dipahami? Paham. Oke. Saya adalah pribadi yang sangat istimewa. Pribadi yang sangat istimewa. Saya memiliki Rasa percaya diri yang sangat tinggi. Saya selalu tampil dengan sempurna di depan umum. Saya memiliki kemampuan untuk presentasi dan berbicara di depan umum. Dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Saya adalah pribadi yang sempurna. Saya adalah pribadi yang penuh percaya diri. Saya sangat menyukai tampil di depan umum.
berbicara di depan publik. Berbicara di depan publik. Saya adalah pembicara yang hebat. Saya adalah pembicara yang hebat. Dan penuh rasa percaya diri. Baik, mulai hari ini, setiap kali Anda mendengar diri Anda menarik napas panjang dan menghembuskannya secara perlahan, pikiran bawah sadar Anda akan langsung mengingat rasa tenang dan nyaman ini. Sensasi damai ini akan kembali secara otomatis kapanpun Anda membutuhkannya dan dimanapun. Dan sekarang biarkan semua sugesti ini tertanam di dalam tubuh Anda. Pikiran Anda mungkin melupakan beberapa kata, namun pikiran bawah sadar Anda akan menyimpannya dengan sempurna dan membuatnya menjadi bagian dari hidup Anda. Sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Pada hitungan kelima, Anda akan membuka mata Anda, merasa segar, merasa tenang, dan penuh energi positif. 1. Perlahan mulai sadar akan tubuh Anda. 2. Napas menjadi lebih tenang, lebih dalam. 3. Energi positif mulai mengalir ke dalam diri tubuh Anda. 4. Siap membawa ketenangan dan keyakinan ini ke dalam keseharian Anda. 5. Anda perlahan mulai membuka mata Anda dan merasakan ketenangan dan rasa percaya diri yang baru. Oke, baik. Apakah sudah? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Lebih tenang. Lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke. Lebih bisa lebih enjoy dalam menjalankan apa yang selama ini saya inginkan gitu. Ada lagi? Sudah. Oke. Lalu di sini juga sebelum mengakhiri, saya juga ingin bertanya kepada Anda, setelah sesi konseling kemarin kan Anda merasa bahwa permasalahan ini tuh sangat berat, Iya. Dan Anda juga berada di skala 8. Kalau boleh tahu, setelah Anda melakukan sesi konseling barusan yang kita lakukan tadi, apakah ada peningkatan di dalam diri Anda? Kalau boleh tahu, di skala berapa sekarang Anda? Oke, kalau peningkatan sih ada ya. Tapi justru dalam peningkatan ini mungkin skala kekhawatiran saya, ketakutan saya berkurang gitu ya. Yang tadinya 8 mungkin sekarang ada di skala 6,5 gitu. Kurang lebih di skala 6 ya. Iya. Kalau boleh tahu skala 6 itu seperti apa menurut Anda? Lebih tenang, lebih bisa percaya diri lagi, rasa khawatir perlahan mulai hilang gitu. Ada lagi? Tidak. Oke, mungkin itu saja pada sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Anda sudah berkenan hadir di sesi konseling ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.